Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Ya rahmatillah, ya khalqillah, ya lima filmillah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Para penikmat-penikmat sholawat, para cahaya-cahaya sholawat yang Allah takdirkan bisa menyimak acara ini. Alhamdulillah kita selalu awali dengan doa terbaik kita untuk guru-guru kita tercinta, Buya Yahya dan keluarga, para habaib, para kiai. Mudah-mudahan mereka Allah jaga. Mudah-mudahan mereka Allah kabulkan dengan mudah, dengan indah hajat dunia, hajat akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam gerbong perjuangan dakwahnya. Dan teman-teman semua, pada kesempatan yang penuh berkah ini, malam Jumat penuh berkah, kami membawakan sebuah materi yang sudah lama sekali kami ingin sampaikan, yaitu kajian ilmiah. Ya, ternyata alat sederhana tasbih digital ini bisa membuat sebuah kebiasaan, bisa menghubungkan antara otak, fisiologi, dan semuanya. Dan insya Allah ini akan membuat kita menjadi semakin yakin, semakin senang, bahkan ini menjadi media syiar kita insya Allah. Baik. Dulu tasbih itu, ya orang kenalan tasbih-tasbih seperti ini teman-teman semua, yang bulat-bulat itu, pasti semua pada punya tuh. Ya, tasbih-tasbih ini mudah kali dijumpai, ada yang 99 isinya, pokoknya seperti inilah. Nah, tapi hal ini setelah kita gunakan di camp salawat ternyata tidak bisa diduplikasi. Kami jujur, kami secara pribadi pun makainya malu, ya, karena mungkin nggak seperti level guru-guru kita ya, mereka nyaman aja kalau pakai itu. Tapi kalau kita orang-orang yang lagi belajar untuk sholawat, pakai kayak gini ke warung. Kenapa lagi banyak masalah ya coba? Ya kita lagi pakai gini, apalagi lagi diangkut ya, kita lagi jalan begini, sallallahu Muhammad, Allahumma sholli. Kenapa kamu lagi banyak masalah? Gitu. Jadi masyarakat tuh punya konotasi nggak bagus pada saat kita pakai ini. Kenapa? Karena mungkin terkesan terlalu apa mungkin. Ya, nah pada saat ini kita ganti dengan tasbih digital, itu akan berubah nanti. Ya akan berubah mereka tanggapannya, bahkan ini akan menjadi alat syiar yang luar biasa. Yang pertama, secara efek fisiologi repetisi, di mana ini kita akan dalam sisi psikologi dulu teman-teman. Di sini ada sebuah kebiasaan yang namanya neuroplasticity dan habit loop namanya. Ya. Jadi otak itu bisa dibentuk dari sesuatu yang kita ulang-ulang repetisi. Ya. Jadi sesuatu yang kita ulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan di otak. Jadi ilmu saraf modern, ini penelitian dari para dokter yang kami dapatkan artikelnya. Ilmu saraf modern menunjukkan bahwa otak manusia itu sangat plastis. Artinya kemampuan otak untuk berubah, beradaptasi, dan membentuk koneksi baru sepanjang hidup sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, dan aktivitas yang terus-menerus. Ya, artinya apa teman-teman? Sesuatu yang kita ulang-ulang, sesuatu yang kita terus direpetisi, diulang-ulang, itu akan membentuk sebuah kebiasaan di otak. Ya. Dan ini akan banyak kebiasaan kita yang menjadi sebuah biasa, jadi kita seolah kita nggak tahu, menjadi biasa aja gitu gerak. Padahal itu hal sesuatu yang sudah kita ulang-ulang. Dan itu sudah kita lakukan pada kebiasaan kita dengan tasbih digital ini. Ya karena kita lakukan terus, jadi menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu memang secara ilmiah terbukti. Otak akan membentuk menjadi kebiasaan pada saat itu kita ulangkan secara terus-menerus. Dan hal ini sudah diteliti oleh seorang dokter luar biasa, namanya Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza, ya. Beliau menjadi ahli otak dan neuroscientist dan seorang penulis buku yang banyak sekali bukunya. Beliau menyatakan bahwa repetition is the mother of mastery. Jadi artinya semakin sering kita mengulang, ya, otak kita akan menghubungkan tindakan itu ke dalam identitas kita. Ya, jadi sesuatu yang kita ulang itu akan menjadi identitas kita, teman-teman. Makanya insya Allah kita akan jadi punya identitas ahli sholawat. Kenapa? Karena itu yang kita ulang-ulang tuh. Ya. Nanti ada sebuah kebiasaan yang hilang pada saat kita nggak lakukan. Ayo cobain deh. Ya, teman-teman yang sudah terbiasa sholawat, mungkin sekarang belum biasa, mungkin 1 tahun, 2 3, 5 tahun. Kalau itu nggak kita lakukan, ada sesuatu yang hilang. Otak kayak protes. Otak kayak, oh ini kayak nggak biasa nih. Biasanya dilakukan kok jadi enggak nih. Jadi otak kan protes tuh. Makanya ini penting sekali untuk menjadi sebuah kebiasaan, dan tasbih digital ini sangat membantu sekali. Ya, sesuatu yang kita lakukan berulang ini sangat dibantu karena kami selalu bilang bahwa yang penting tuh ingatnya, tasbih digital membuka sebuah ingat yang kita ulang-ulang tadi itu. Ya, dan ini sudah dibuktikan dalam sisi neuroscience tadi, sisi otak tadi. Nah, ketika seorang baca sholawat ribuan kali, di sini ada sebuah penguatan jalur neural yang membentuk aktivitas sholawat menjadi sebuah kegiatan yang otomatis dan alami tanpa paksaan. Ya, ini hasil penelitian para dokter bahwa sesuatu yang kita ulang itu akan menjadi otomatis dan alami.
Ya, senang sekali ini sudah dibuktikan secara ilmiah, berarti kita tinggal lakukan aja, teman-teman. Lakukan secara ya terus-menerus, lakukan secara senang, dan suatu saat ini akan jadi sebuah kebiasaan nanti. Kita nggak sadar, aku lakukan terus sholawat dimanapun, kapanpun, akan menjadi repetisi yang luar biasa. Terus yang kedua, sholawat akan menjadi default mode. Ya, artinya apa? Otak yang sedang kosong, resah dan menunggu, otomatis akan terisi dengan aktivitas itu. Ya, jadi default mode itu artinya kita nggak sadar, tapi kita akan lakukan. Kenapa? Karena jadi kebiasaan tadi itu. Ya, dan ini memang perlu waktu. Ya, nggak bisa tiba-tiba jadi harus sholat seminggu, sebulan tuh nggak. Nggak mungkin kita lakukan terus berulang selama setahun, 2 tahun. Insya Allah, ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang otak merasa sesuatu ada yang hilang kalau kita nggak lakukan. Ya. Nah, yang berikutnya, itu ada namanya sebuah prinsip habit loop, di mana pembentukan kebiasaan spiritual. Di mana di sini teori psikologinya yaitu dari Charles Duhigg, seorang profesor yang menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari 3 komponen. Ya, ini hasil penelitian beliau, seorang profesor. 3 komponen ini yaitu pertama cue atau pemicu. Ya, jadi harus ada pemicu dulu. Kebiasaan itu akan terbentuk dari pemicu. Nah ini nih, tasbih nih yang bekerja di sana. Yang kedua, kebiasaan ini akan terbentuk dari rutin, aktivitas yang berulang-ulang. Ya, ini penelitian seorang profesor, teman-teman, ya. Dan ini kita sedang lakukan nih, kita sedang laksakan nih. Jadi kebiasaan itu pertama adanya pemicu, yang kedua kebiasaan itu karena rutin di aktivitas berulang-ulang, yang ketiga itu karena reward hasilnya. Ya, hasilnya itu terasa gitu, nyamankah, bahagiakah, riangkah. Dan inilah yang sedang kita lakukan dengan tasbih digital, di mana tasbih digital itu sebagai cue visual, sebagai pemicunya tadi. Ya, makanya kalau kita nggak pakai tasbih, kita nggak ada yang micu kan, biasa aja santai, diem, waktu habis, ngelamun, mikirin hutang, mikirin masalah, terus ya waktu. Tapi pada saat ada pemicu, dia akan ingat lagi sholawat. Nah ini nih, pertama dia, fungsi yang pertama hebat dari tasbih digital ini sebagai pemicunya tadi. Yang kedua, karena kita lakukan berulang-ulang, rutin tadi. Yang ketiga, karena kita ada reward. Apa reward untuk orang ahli sholawat? Pengen dekat Rasulullah. Ya, nah makanya 3 komponen ini hasil penelitian Pak Profesor tadi sama Profesor tadi, di mana tasbih digital sebagai cue visual, dan ini memicu otak untuk terus membaca, dan sentuhan tombol, ya sentuhan tombol ini dan jumlah yang naik, dia akan membentuk sebuah getaran kecil stimulus yang membentuk loop kebiasaan. Ya, jadi ternyata ini ada hubungan getaran ini nih, ya kebiasaan yang terus kita tekan-tekan sallallahu Muhammad Allahumma shalli, ini akan bentuk sebuah kebiasaan yang masuk ke otak menjadi sebuah kebiasaan nanti. Ada sarafnya ternyata. Ya, jadi makanya mungkin tasbihnya mati, tapi karena kita biasa begini-begini nih, makanya kalau silang guru kami tuh bergerak tangan, dulu kami nggak paham, ternyata di sini ada pemicunya tadi, pemicu untuk kita selalu ingat zikir tadi tuh. Ya, apalagi dengan tasbih digital ada hitungan yang naik, ini akan menjadi sebuah motivasi yang tersendiri insya Allah. Ya. Makanya ini akan membentuk sebuah habit yang terus ingat sholawat, terus ingat kita hitungan target sholawat kita, dan ini akan menjadi sebuah media bantu yang kita butuhkan. Ya. Yang berikutnya, tasbih digital ini menjadi salah satu alat neurospiritual. Artinya apa? Tasbih digital di jari ini bukan hanya sebagai alat hitung, tapi dia pun akan menjadi sebuah neuroanchor. Ya, neuroanchor itu artinya penambat pikiran, di mana di sini akan menjadi sebuah solusi manakala diam, sedih. Ini menjadi obat penenang. Ya, di sini dijelaskan dalam ilmu NLP. Jadi anchoring itu sesuatu yang terikat kalau ada di sini. Jadi tadinya mungkin nggak ada masalah, tapi ada sebuah solusi. Oh jadi pikiran, oh jadi sholawatan. Ya, ini dalam ilmu NLP ini sangat dibutuhkan, di mana ada sesuatu yang mengingatkan daripada kosong, mungkin kita lagi punya masalah, gara-gara ada alat ini, kita jadi merasa tenang, merasa bahagia. Yaitu dalam sisi ilmu NLP. Nah, stimulus visual dan taktil juga, ini ada sebuah penemuan juga, di mana karena terpasang di jari, tasbih digital menjadi stimulus fisik. Ya, ada stimulus fisik dan visual yang terus-menerus mengingatkan. Dan secara fisiologi, ini disebut sebagai external reinforcement. External reinforcement artinya memperkuat kebiasaan yang dari internal. Jadi dari luar menjadi memperkuat kebiasaan kita di dalam, karena alat bantu ini yang kita lakukan terus-menerus. Ya, contoh di sini contoh kalau kita pakai jam, ya, karena kita biasa pakai jam, kalau ingat waktu, lihat kan refleks kan, lihat waktu refleks. Nah sekarang dengan tasbih digital ini refleks, kita akan terus ingat sholawat. Ya. Dan terakhir, ini sebuah penelitian dari fisiologi dari sebuah perusahaan besar, dari kampus besar MIT dan Duke University, menemukan bahwa 40% aktivitas sehari-hari manusia ini itu dari kebiasaan otomatis dari alam bawah sadar kita. Ya, jadi
sesuatu yang kita nggak sadar lagi kita lakukan, itu hasil dari kebiasaan tadi. Dan ini hasil penelitian dari MIT dan Duke University. Ya, jadi artinya teman-teman bahwa apa yang kita lakukan ini sedang kita olah, kita proses agar ini menjadi sebuah kebiasaan, teman-teman. Ya, dan nanti manakala tanda Allah sudah milik kita, manakala kita sudah merasa resah, kok nggak sholawat, kok nggak ada tasbih di jari, kok. Nah, itu sudah mulai kita berarti dipilih sama Allah nih, agar kita bisa menikmati sholawat kita dengan sholawat yang banyak, sholawat yang nikmat, dan tanpa mengganggu aktivitas. Dan satu lagi teman-teman, tasbih ini menjadi alat syiar yang luar biasa. Ya, itulah impian dari KM Salawat, itulah cita-cita agung dari KM Salawat. Kita ingin membuat sebuah atmosfer zikir, atmosfer sholawat, di mana orang kalau ngelihat orang pada pakai yang banyak, yang nggak pakai jadi mikir, kenapa ini nggak pakai, saya sendirian? Dan apa yang mereka lakukan dengan pakai yang banyak itu? Dan mereka pasti akan bertanya, mereka akan mencari tahu apa yang bisa saya lakukan kalau saya dapatkan tasbih digital ini. Ya, artinya itu sedang kita gunakan. Ayo teman-teman, bantu kami. Jadikan ini atmosfer ahli sholawat, atmosfer ingat zikir, atmosfer dekat Rasulullah dengan semua menggunakan alat ini. Ya mungkin suatu saat nanti kita nggak perlu tasbih, tetap ingat sholawat. Tapi ada syiar itu yang kita nggak dapat. Ya, walaupun mati pakai aja lah teman-teman. Pertama buat mengingat tadi habit loop tadi, yang kedua buat syiarnya tadi. Ya, mudah-mudahan ini menguatkan kita untuk terus kita gunakan sholawat, gunakan tasbih digital, bahkan ini kita gunakan juga untuk alat syiar, jaga keluarga kita, jaga teman kita, agar mereka terus menjadi ahli sholawat. Itu saya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.